Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas pokok bahasan 4, yaitu tentang pengawasan. Dan ini merupakan pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita mengadakan ujian tengah semester ya. Nanti soalnya bisa dilihat di LMS dan bisa mulai dikerjakan. Dan kalau tidak salah batasannya adalah sampai minggu depan ya. Baik, kita akan mulai dengan pokok bahasan ke-6 tentang pengawasan, tujuan dan pengendalian organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui konsep dasar fungsi pengawasan dan pengendalian, mengetahui langkah-langkah dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Kemudian tujuan pembelajaran ketiga, mengetahui fungsi pengawasan dan pengendalian dalam praktek. Dan terakhir adalah mengetahui beberapa pendekatan untuk mempertahankan konsistensi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kita awali dengan pengertian pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan merupakan proses dalam menentukan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Jadi penekanannya adalah mengukur kinerja dari yang ditetapkan sesuai dengan harapan. Yang kedua, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilaksanakan atau yang terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan. Jadi fokusnya kalau di sini pengertiannya adalah menetapkan ukuran kinerja dan tindakan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Di pengertian kedua, memastikan aktivitas sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi ini dua pengertian pengawasan. Berikutnya ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pengawasan. Ada controlling, evaluating, appraising, correcting. Ini yang tiga ini, controlling, evaluating, correcting, barangkali sering kita dengar ya. Kalau pengawasan, evaluasi itu menyebutnya seperti itu. Appraising ini agak jarang digunakan ya, tetapi ini salah satu istilah dari pengawasan. Yang paling banyak barangkali yang pengawasan, controlling, correcting ya. Di Terry, ahli manajemen itu juga mengenal ada namanya POAC ya, planning, O-nya organizing, A-nya actuating, C-nya controlling. Itu yang paling terkenal, GR Terry ya. Controlling itu pengawasan ya di tahap akhir. Kemudian tujuan dari fungsi pengawasan yang pertama adalah adaptasi lingkungan. Artinya kenapa dilakukan pengawasan, karena ada penyesuaian terhadap lingkungan yang terjadi di sekitar organisasi. Adaptasi itu menyesuaikan atau menyesuaikan lingkungan ya, karena ada perubahan maka disesuaikan, maka butuh pengawasan karena mungkin ada perubahan di dalam lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, meminimalkan kegagalan. Jadi tujuan dan fungsinya adalah agar kegagalan itu bisa diminimalkan, atau kalau yang paling ideal ya tidak terjadi kegagalan. Kemudian meminimalkan biaya. Karena ada pengawasan, maka biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak terkoordinir bisa dikurangi. Yang keempat, mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Dengan adanya organisasi yang kompleks itu artinya beragam ya, beragam tenaganya, jenis tenaganya gitu. Misalkan kayak di dinas kesehatan kan ada juga tenaga yang kesehatan, latar belakangnya ada yang non kesehatan. Barangkali tugas fungsinya juga akan berbeda-beda, maka perlu kegiatan pengawasan. Apalagi kalau
kegiatan, program atau proyek itu melibatkan banyak jenis tenaga atau malah kemarin kita bahas ada lintas sektor atau lintas program ya. Ini barangkali perlu pengawasan yang lebih baik ya. Kemudian yang berikutnya proses pengawasan. Ini dimulai dari penentuan standar dan metode penilaian kinerja. Kemudian ini dilakukan penilaian. Kemudian kita lihat tuh apakah kinerja yang dicapai sesuai standar. Kalau sesuai, maka tujuannya tercapai karena sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal kegiatan. Kalau tidak sesuai atau tidak mencapai standar yang ditetapkan, maka dilakukan pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang ditetapkan. Makanya di sini ada panah umpan balik. Kenapa ini tidak sesuai? Maka ada koreksi, jangan-jangan standarnya terlalu tinggi atau standarnya tidak sesuai dengan kemampuan atau ada biayanya yang berubah karena ada perubahan situasi kondisi. Jadi ini kira-kira yang disebut dengan proses pengawasan. Jadi sekali lagi, kalau tidak sesuai dilakukan tindakan, maka ada umpan balik, dimulai lagi, muter lagi ke sini ya. Dan harapannya dengan adanya pengawasan mestinya kriterianya sesuai dengan standar dan pada akhirnya adalah tujuan dari kegiatan itu tercapai. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Yang pertama, terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua, penurunan kualitas pelayanan. Ini teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Ketiga, ketidakpuasan pegawai, keluhan, produktivitas kerja menurun, kemudian absensi yang tinggi, malas gitu. Kemudian yang keempat, berkurangnya kas perusahaan. Ini mungkin berkaitan dengan poin pertama ya. Banyak pegawai yang menganggur atau tidak bekerja, mungkin karena pekerjaannya nggak ada, atau fasilitas untuk bekerja tidak ada gitu ya. Atau ada sesuatu yang membuat orang atau pekerja itu tidak bekerja pada tempatnya dan waktu yang ada. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Kemudian biaya yang melebihi anggaran, ini perlu diawasi karena melebihi dengan budget, adanya penghamburan dan inefisiensi. Ini poin-poin yang biaya itu biasanya dampaknya di sini, karena melebihi anggaran maka adanya penghamburan dan inefisiensi. Kemudian pengawasan berdasarkan kegiatan, berdasarkan proses kegiatan ya. Ada pengawasan di awal, di proses dan akhir. Nah, mestinya kalau pengawasan itu ada di 3 tahap ini. Ya, kita kenalnya barangkali di akhir ya. Kalau pengawasan di akhir setelah kegiatan selesai, maka dilakukan pengawasan atau evaluasi. Secara teori mestinya ada yang disebut dengan feed forward control. Memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Artinya di sini setelah dibuat perencanaan, maka dilihat atau diawasi nih apakah orangnya sesuai, tugasnya ada, peralatannya lengkap, biayanya tersedia, bagaimana penggunaan, bagaimana pertanggungjawaban, ini dari awal sudah jelas. Kemudian diproses, memastikan bahwa segala proses dan berangkat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Jadi kalau ini biayanya ada, harus cair kapan, kemudian bagaimana cara pencairannya sudah sesuai dengan proses atau prosedur yang direncanakan di awal. Dan terakhir adalah memastikan bahwa output atau hasil langsung dari proses sesuai dengan standar. Jadi misalkan tadi orangnya ada, ini bekerja sesuai tugasnya, outputnya adalah orangnya bekerja sesuai kinerja yang ada. Kemudian ini ada beberapa faktor yang terkait dengan pengawasan di bidang SDM. Ini contoh pengawasan di dalam praktek ya. Jadi kalau pengawasan di bidang SDM itu ada yang disebut dengan penerapan sistem disiplin pegawai. Mungkin dengan absensi, mungkin dengan kehadiran, mungkin dengan laporan, itu
salah satu penerapan disiplin. Salah satu di PNS barangkali kewajiban upacara tanggal 17 itu salah satu sebenarnya penerapan sistem disiplin nih, sebagai syarat untuk pengajuan kenaikan jabatan misalkan. Kemudian ada karir path atau jenjang karir, adanya jenjang karir. Dengan ini bisa untuk mengawasi orang. Ya, kalau orang mau menjabat sesuatu maka dia harus melakukan kinerja tertentu gitu. Kemudian yang ketiga, pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan. Ini pengawasan di bidang sumber daya manusia atau SDM. Jadi ada 3 ya. Penerapan sistem disiplin pegawai, karir, jenjang karir, dan pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Kemudian pengawasan di bagian informasi. Ini ada penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi, penerapan sistem informasi manajemen. Ini contoh yang gampang itu adalah bagaimana mengawasi pekerja yang jumlahnya banyak, sementara pengawasnya atau supervisornya terbatas menggunakan CCTV. Gitu. Contoh penggunaan teknologi komputer dan informasi. Atau bagaimana bisa mengawasi Anda posisinya di mana dengan menggunakan GPS. Ya. Itu contoh ya di bagian IT. Kemudian di bagian keuangan ada analisis laporan keuangan, manajemen kas, pengelolaan biaya. Ini biasanya lebih ke arah akuntansi. Banyak ada yang disebut ahli akuntan ya, bagaimana mengawasi laporan keuangan, ada debit, saldo dan seterusnya secara teknis seperti itu. Kemudian pengawasan di bagian pemasaran, ini contohnya ya, evaluasi pasar sasaran dan pasar potensial. Sasaran itu yang target awal, potensial itu ada kemungkinan untuk menjadi pelanggan kita atau konsumen kita. Kemudian survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen. Kenapa konsumen tidak datang lagi atau pindah ke tempat lain, itu bisa diawasi atau dinilai dari ini, melakukan survei atau penelitian. Survei biasanya kan melakukan kegiatan dengan menanyakan wawancara atau menyebarkan kuesioner ke konsumen untuk melihat loyalitas pelanggan biasanya. Nah, evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Ini di poin ketiga ini ada istilah bauran pemasaran yang dikenal dengan ada yang 3P, ada yang 4P, minimal 3P, produk, kemudian price, kemudian place. Satu lagi ada promotion gitu. Artinya kita bisa mengevaluasi itu yang paling efektif yang mana. Ada 3P, ada 4P, nanti kalau Anda baca lagi ada yang 7P, malah ada yang 9P ya. Tapi konsep awal pembauran pemasaran minimal tadi produk, kemudian price, kemudian place atau tempat. Ditambah mungkin sekarang promotion yang paling kuat justru. Nah, pengawasan di bagian produksi ada evaluasi atas plan location, evaluasi atas plan layout itu denah barangkali ya. Evaluasi atas produksi, proses produksi dan schedule. Ini biasanya erat kaitannya dengan barang-barang yang ada kadaluarsanya ya. Makanya istilah di logistik barangkali pernah Anda dengar ada FIFO ya. First in, first out, barang yang masuk duluan maka keluar duluan. Ini kaitannya dengan pertimbangan masa kadaluarsa ya, kalau itu berkaitan dengan produk obat atau bahan makanan. Kemudian yang keempat adalah evaluasi produk distribusi. Ya, ini kaitannya dengan biasanya nanti pertimbangan dengan biaya, waktu, jarak, dan jenis distribusinya, atau lewat darat, laut, atau udara. Kira-kira. Kemudian mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan itu ada 2, sistem pengawasan tradisional. Kemudian yang kedua adalah sistem pengawasan berdasarkan commitment based control system. Nah, pengawasan tradisional melibatkan kegiatan monitoring dan bersifat eksternal. Kinerja pegawai diawasi oleh atasan pegawai. Biasanya ada namanya supervisor, mandor, penyelia. Itu kira-kira yang dimaksud di tradisional ya. Kemudian kalau kinerja keuangan akan diawasi orang yang berada di luar bagian keuangan.
ya. Ada istilah orang yang memeriksa keuangan ya. Kalau di pegawai negeri mungkin ada, di pemerintah ada badan pemeriksa keuangan atau Irjenat dan seterusnya ya. Kemudian ini terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional: pengawasan diagnostik, pengawasan batasan atau boundary control, dan pengawasan interaktif. Pengawasan diagnostik, pengawasan yang dilakukan oleh manajer, di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai atau belum. Ini kayak check and recheck, yang mendiagnosis. Sekiranya belum tercapai, maka manajer berwenang untuk melakukan diagnosis atau menduga ya faktor yang menyebabkan standar belum tercapai, untuk kemudian mengambil keputusan yang terkait dengan upaya yang dilakukan untuk mencapai standar yang semestinya. Kemudian pengawasan berdasarkan batasan atau boundary control, pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut seluruh anggota atau pihak terkait dapat menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut untuk menjalankan aktivitas terkait dengan perusahaan. Ini ada batasan-batasan itu lebih mudah, barangkali ada juklak, juknis, SOP. Itu pengawasan berdasarkan SOP. Jadi SOP-nya dibuat, kemudian pengawasnya hanya melihat sesuai dengan yang tertulis di petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis atau standar operasional prosedur. Kemudian pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi interaktif itu lebih banyak melakukan komunikasi dengan bawahan, gitu. Dengan komunikasi personal dan dilakukan interaktif ini, manajer dapat mengetahui apakah jalannya perusahaan telah mencapai standar yang diinginkan atau belum. Kemudian yang berikutnya, tadi kalau sistem tradisional, ini sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Kalau nanti Anda cermati yang di sini itu biasanya cocok untuk sumber daya manusia yang pendidikannya menengah ke atas sebenarnya. Berbeda dengan tradisional, sistem pengawasan pendekatan berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Pengawasan lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Berbagai pendekatan dapat dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini. Di antaranya, menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja.